Bos, gelombang pendatang baru telah tiba. Selamat datang di Lembah Sungai Hitam. Bos wanita, bos Lembah Sungai Hitam. Begitu kau di sini, tak ada yang bisa menemukanmu. Tentu saja, tak ada yang bisa menyelamatkanmu juga. Jetty, tak peduli seberapa terpandangnya statusmu di masyarakat, jabatan apapun yang kau miliki. Begitu kau di sini, di Lembah Sungai Hitam. Naga meringkuk. Harimau berjongkok. Aku tak akan membuang kata lagi. Hanya ada satu aturan di sini. Saudaraku. Aturan di sini sederhana. Yang kuat berkuasa. Tinju terkuat mendapatkan hak istimewanya. Kalau tidak, sang pilihan. Paham? Paham? Kata-kata tak cukup. Aku perlu mengujimu. Tampar dirimu sendiri. Baik. Lebih keras. Sepatuku kotor. Hahaha. Baiklah. Kau punya potensi. Kau berlutut dan menggonggong seperti anjing. Apa aku harus mengulanginya? Kakakku menyuruhmu berlutut. Apa kau tidak dengar? Beraninya kau menyentuh anak buahku. Kalian berdua, tangkap dia. Lumpuhkan dia. Belum ada yang lahir yang bisa membuat Su Hao Chen berlutut. Kau cukup sombong, Nak. Kau pikir kau bisa menantangku setelah mengalahkan beberapa kroco? Kau pikir kau tangguh? Apa? Bahkan nomor 3 di Lembah Sungai Hitam. Kakakku kalah. Siapa anak ini sebenarnya? Kudengar lembah Riswin penuh dengan orang-orang kuat. Kekuatan berbicara di sini. Itulah yang kusuka. Gue tantang kalian semua sekarang juga. Siapa yang gak setuju, maju. Majulah. Iblis Darat, Master Bintang 3. Omong besar sekali. Itu Iblis Darat. Nomor 1 di Lembah Sungai Hitam. Dia ahli tingkat Master Bintang 3. Dia ahli yang tangguh. Bocah tengik. Caramu memukul? Kau pasti seorang ahli bela diri dalam. Jangan merasa tak terkalahkan, hanya karena kau telah menindas beberapa orang biasa. Dengan tingkat keahlianmu, kau masih jauh. Gue rasa lo gak sekuat itu. Kau cari mati. Tak heran kau begitu sombong. Jade, kau memang punya keahlian. Tapi jika kau pikir hanya itu yang kupunya, semua yang bisa kutawarkan, kau salah besar. Jadi kau pelakunya. Siapa lagi? Luar biasa. Sungguh luar biasa. Kekuatanmu membuatku takjub. Untuk menunjukkan rasa hormatku pada yang kuat, aku telah menyiapkan perjamuan sederhana di kamarku. Aku ingin tahu apakah kau berkenan untuk bergabung denganku untuk minum beberapa gelas. Masa lo nolak undangan dari pendekar Lembah Sungai Hitam? Tentu, gue kasih muka buat lo. Tuan Muda C, kabar dari Lembah Sungai Hitam mengatakan Su Hao Chen telah mengalahkan iblis darah peringkat teratas dan telah diundang oleh tuan lembah mereka untuk makan malam. Bagus. Aku tahu Master Bintang 3 tak bisa menghentikannya. Su Hao Chen, Su Hao Chen. Aku tahu perhitunganku benar. Beritahu Huang Tianbao bahwa Su Hao Chen telah terpancing. Pihaknya bisa mulai bergerak. Ya. Selamat. Kau sekarang adalah Raja baru Lembah Sungai Hitam. Bersulang. Aku tak pernah menyangka seseorang yang begitu muda bisa begitu ahli dalam seni bela diri. Pendekar lembah. Apa-apaan ini? Apa? Kau tidak suka? Omong kosong. Gue nggak mau buang-buang waktu sama lo. Kasih tahu gue. Di mana Huang Tianbao? Aku tak menyangka seni bela dirimu begitu tinggi, namun IQ-mu begitu rendah. Sejujurnya, Huang Tianbao sudah lama tiada. Kau tak akan pernah bisa membalas dendam. Tak kusangka.
Tuan Muda Chen bisa melihatmu dengan jelas. Su Hao Chen, Kau mengenaliku. Siapa Tuan Muda Chen ini? Kau. Apa yang lo masukin ke minuman gue? sepertinya Tuan Istana Kegelapan yang terhormat. Tidak sehebat itu. Aku hanya menambahkan beberapa obat bius ke minumanmu. Dan kau sudah tumbang. Seseorang kunci dia di ruang rahasia bersama iblis wanita itu. Tinggalkan saja dia di sini. Obat bius Tuan Lembal sangat ampuh. Dia tidak akan bangun selama 3 hari 3 malam. Ayo pergi. Jika iblis betina itu bangun, tak seorang pun dari kita akan selamat. Cuma obat bius lo pikir bisa jebak gue? Konyol. Kalau bukan, karena nyari petunjuk soal guru gue, udah gue beresin kalian semua. Ngapain ada orang kultivasi di sini? Siapa yang menyentuhku? Para penjaga di luar bilang. Seorang pejuang hebat datang ke lembah Sungai Hitam. Kurasa itu kau. Kebetulan aku sudah lama tidak membunuh siapapun. Aku akan menggunakanmu untuk latihan. Gak, lagi ngapain lo? Kenapa nyerang gue begitu ketemu? Apa? Kok jurus lo persis kayak gue? Tunggu. Lo kenal ini? Apa? Apa pecundang itu yang menyuruhmu menemukanku? Lo kenal guru gue? Tuan. Tentu saja aku mengenalnya. Dulu dia memintaku datang ke lembah Sungai Hitam untuk mengambil sesuatu. Tak disangka, aku disergap oleh penjahat dan dipenjara di sini selama 1 dekade penuh. Selama 10 tahun yang panjang, dia tidak pernah datang untuk menyelamatkanku. Sekarang dia mengutusmu. Betapa pengecutnya dia. Sebelum guru gue meninggal, beliau nyuruh gue ke lembah Sungai Hitam buat nyelamatin Elo. Apa? Dia sudah mati. Betul. Guru gue juga disergap musuh dulu. Terus kena penyakit aneh. Beberapa tahun setelah ketemu gue, beliau meninggal. Bagaimana bisa begini? Jadi, lo siapa sebenarnya? Apa hubungan lo sama guru gue? Dalam hal senioritas, kau harus memanggilku senior sister. Kakak senior. Apa? Tidak percaya? Si kakek tua itu doyan ayam panggang. Dia sering makan sampai mulutnya belepotan. Bagian favoritnya adalah pantat ayam. Katanya, itu enak banget. Tunggu. Gue percaya sama lo. Lo beneran kakak senior gue. Jelaslah. Tapi sekarang kita berdua, kakak dan adik, terjebak bersama. Kita tidak bisa keluar. Jangan khawatir, kakak senior. Gue pasti bawa kita keluar dari sini. Kau masih begitu naif? Tempat ini adalah ruang rahasia terdalam lembah Sungai Hitam. Tak seorang pun bisa lolos hidup-hidup. Villa keluarga Long. Tuang tua, ini adalah kediaman keluarga Lon. Juga tempat Su Hao Chen si pecundang itu menikahi keluarga ini. Huang Tianbao, 3 tetua Tang Shou. Ayo pergi. Mari kita masuk dan temui perempuan tua ini. Nenek, apa kau sudah dengar? Su Hao Chen itu, sepertinya dia telah ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Aku tidak percaya. Cucu menantuku adalah orang yang jujur. Bagaimana mungkin dia membunuh seseorang? Dia bos besar sekarang. Bahkan jika dia membunuh seseorang, dia tidak perlu melakukannya sendiri. Itu benar. Katanya fotonya telah bocor. Memastikan itu dia. 2 perang Sioji dari pagi tadi itu sudah membawa orang untuk menutup gedung grup Xingyun, anak buah Su Hao Chen. Semuanya telah dideportasi. Mustahil. Pasti. Beberapa orang tidak tahan melihat keluarga Long kita baik-baik saja. Ini hanya fitnah. Lama tak jumpa. Nyonya Lon, kau belum mati juga. Bajingan siapa ini? Beraninya kau datang ke keluarga Long dan bertindak liar. Apa kau mencari mati? Ini aku. Huang Tianbao. Kenapa kau di sini? Huang Tianbao. Beraninya kau, Nyonya Lon, memanggilku dengan namaku sekarang. Tuan Huang, Anda bercanda. Keluarga Longku tak berani menyinggung keluarga Huang. Tapi kami keluarga terpandang. Dan kami telah menemukan cucu menantu yang cakap. Jadi,
Jika kau tidak memberi kami penjelasan hari ini, aku takut. Tidak semudah itu untuk pergi. Apa? Belum dengar tentang Su Hao Chen? Aku punya. Tapi aku tidak percaya. Beberapa orang tidak tahan melihat orang lain sukses. Aku sudah hidup hampir seumur hidupku. Dan melihat segala macam konspirasi. Si Niu telah disegel. Kau masih tak percaya? Nenek, grup Xingyue benar-benar telah ditutup. Masalah Su Hao Chen itu nyata. Tentu saja ini nyata. Tak hanya si Niu yang disegel, tapi bahkan anak buahnya telah dideportasi. Pagi ini, Dewa Perang Xiao sendiri yang menanganinya. Jadi, Nyonya, apa kau masih ingin penjelasan dari Huan? Hai. Tidak, aku tidak berani. Tuan Huang, keluarga lang kami tidak pernah menyinggung Anda. Jadi, kenapa Anda di sini hari ini? Nenek, Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Nek, bagaimana kita bisa menyelamatkan Hao Chen? Selamatkan dia. Seorang pembunuh. Kenapa kita harus menyelamatkannya? Kau, Aib bagi keluarga kami. Aku belum menikmati kedamaian sehari pun. Dan aku bahkan mendapatkan seorang pembunuh untuk seorang cucu menantu. Long Ziyui, tahukah kau? Bagaimana seluruh kota Kingsu membicarakan keluarga Long kita? Sudah kuduga. Su Hao Chen si pecundang itu hanya tahu bagaimana membuat masalah. Permainan yang begitu bagus, hancur seperti ini. Seharusnya kita tidak mengakuinya sebagai anggota keluarga Lon sejak awal. diam. Kalian semua diam. Hao Chen pasti dijebak. Beraninya kau berteriak. Dasar tidak sopan. Apa kau punya rasa hormat pada nenekmu? Hao Chen bukan pembunuh. Bahkan jika dia membunuh orang yang pantas mendapatkannya. Ayo pergi. Long Xiu, coba kau pergi. Masalahnya disebabkan oleh Su Hao Chen. Sebagai istrinya, kau harus bertanggung jawab. Pergi. Temani Tuan Huang. Tuan Huang. Ziyue. Kita melewatkan Ziyouji sebelumnya. Dan sekarang, Tuan Huang telah menyukaimu. Hidupmu sangat diberkati. Di kota Kingsu, begitu banyak orang menginginkan kesempatan ini, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Cepat dan jelaskan sikapmu pada Tuan Huang. Tak kusangka istri Su Hao Chen begitu cantik. Ibu Suer lapar sekali. Suir, bertahanlah. Ayah akan datang menyelamatkan kita. Ayah pembohong. Aku tidak suka dia lagi. Ayah bukan pembohong. Dia pasti punya alasannya. Jadilah anak baik, Suir. Kukatakan, jalang ini cukup tangguh. Sudah 2 hari tanpa makan, masih belum menyerah. Dia bisa bertahan. Tapi anaknya hampir menyerah. Masih mencoba menyelinap makanan. Biar kukatakan, jika kau tidak menyetujui tawaran Tuan Huang untuk menjadi simpanannya, kau dan anakmu akan mati kelaparan di sini. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kau pikirkan. Tuan Huang adalah Raja Kingshou sekarang. Jika kau mengikutinya, bukankah lebih baik hidup mewah? Kenapa menderita di sini? Tepat. Tutup saja matamu dan semuanya akan berakhir. Kau bisa menahan ini, tapi bisakah putrimu? Apa kau benar-benar ingin melihatnya mati kelaparan? Katakan padanya. Aku setuju. Bagus. Senang kau berubah pikiran. Tapi jangan khawatir. Meskipun kau selil, aku tetap akan menikahimu dengan pria. Ini akan jadi buah bibir di Kingshou. Bagaimana? Ayo, lepaskan mereka. Bawa mereka untuk berganti pakaian. Mereka bau. Dan ambilkan makanan untuk anak itu. Rawat mereka baik-baik. Kau dengar aku. Tunggu di sini untuk ibu.
Ibu akan segera kembali. Silakan ikut saya, Nyonya. Jadilah anak baik. Jangan khawatir, Bu. Zue akan menyelamatkanmu. Zuer, kalau kamu dalam bahaya, dan ayah nggak ada, telepon nomor ini. Ayah bakal langsung datang nyelamatin kamu. Divisi Intelijen Petir Gelap. Ada apa? Bagaimana mungkin seseorang bisa menghubungi saluran khusus Istana Kegelapan? Ayah, Zuer diganggu. Ibu juga dikurung. Mereka tidak memberiku makan. Ayah, kenapa ayah tidak menyelamatkan kami? Kau berjanji. Kau akan melindungi aku dan ibu. Kau pembohong. Zuer tidak suka ayah lagi. The film was Itu suara translated Zuer. and narrated Temukan by posisi Tuan Media. Kegelapan. Salin rekamannya. Kirim. Cepat. Baik, Tuan. Tempat terkutuk ini, jangan bilang kita beneran bakal kejebak di sini selamanya. Sudah kubilang tempat ini nggak biasa. Aku juga mau keluar kalau bisa. Jangan buang energimu. Kaisar Kegelapan. Pesan Stinet darurat. Itu suara Zuer. Zuer dalam bahaya. Kok bisa begini? Ayah nggak bohong. Ayah datang nyelamatin kamu. Istana Kegelapan, dengar. Atas perintah Kaisar Kegelapan. Komunikasi Stinet. Anggota 347, terima. Kirim pesan ke 12 Raja Langit Istana Kegelapan untuk kumpulin 3.000 prajurit elit dan langsung ke Daxia. Target, Lembah Sungai Hitam. Baik, Tuan. Lembah Sungai Hitam. 10 tahun, 10 tahun. Akhirnya aku meninggalkan lembah sungai hitam ini. Keluar. 12 batang surgawi dari kuil kegelapan. Kami memberi hormat kepada Tuan Kuil. Mana yang lain? Melapor, Tuan Kuil, 3.000 prajurit berjaga di luar. Lembah sungai hitam telah rata dengan tanah. Pemimpin mereka juga telah ditangkap. Menunggu keputusanmu. Lo pikir segelas anggur bisa bikin gue pingsan? Su Hao Chen, aku tak menyangka kekuatan kuil kegelapanmu. Begitu hebat. Hanya dalam setengah hari, kau telah menghancurkan sistem pertahanan lembah sungai hitam yang dibangun selama 20 tahun. Sepertinya Tuan Muda Chen meremehkanmu. Tuan Muda Chen. Siapa Tuan Muda Chen? Bicaralah. Tuan Muda Chen adalah seseorang yang tak akan pernah bisa kau kalahkan, seumur hidupmu pun tidak. Kau ingin tahu tentang selanjutnya? Tuan Kuil, dia bunuh diri. Apa yang kita lakukan sekarang? Gimana situasi di Kengshou? Kami telah menyelidiki. Sehari setelah kau menyusup sebagai penjahat, beritanya bocor. Lalu orang-orang kita yang ditempatkan di Qingzhou diusir oleh dua perang Xiaoji. Sekarang, istriku dan Zuer juga telah ditangkap oleh Huang Tianbao. Dia bilang dia akan menjadikannya selir. Selir bagus. Bagus banget. Xiaoji, Huang Tianbao, kali ini kalian berdua bakal mati. Kuil Kegelapan, turuti perintahku. Kembali ke Kingzhou. Ya, lapor. Di perbatasan utara Qingzhou, lebih dari 1.000 pembunuh kuil kegelapan telah berkumpul. Mereka akan memasuki Qingzhou. Lapor, ratusan ahli telah menyusup ke perbatasan selatan Qingzhou. Mereka telah terlihat. Ada apa ini? Kuil kegelapan selalu menjaga hubungan baik dengan Xia Agun. Kenapa ini tiba-tiba terjadi? Lapor, kami telah mengidentifikasi penyebabnya. Istri dan anak Tuan Kuil Kegelapan menjadi sasaran dan dilukai. Penghasutnya adalah seseorang bernama Chen Fan. Chen Fan, apa latar belakangnya? Beraninya dia menantang kuil kegelapan? Dia anak haram Menteri Chen. Kabinet dalam. Apa sikap Menteri Chen? Menteri Chen belum menyatakan sikap. Tidak ada. Jenderal Chen, haruskah kita mencegat orang-orang kuil kegelapan? Cegat pantatku. Apa kau bisa menghentikan mereka? Kabinet dalam membuat onar. Dan aku Xian Wanli yang harus membersihkannya. Sialan mereka. Pesan perjalananku sekarang juga. Aku akan ke Qingzhou. Tuan Wan. Bagaimana situasi keluarga Lam? Jangan khawatir, Tuan Wan. Anak-anak buah mengawasi semuanya. Tidak akan ada yang salah. Pagi ini dia
berganti gaun pengantin di lantai bawah. Dia menunggumu untuk datang dan menjemputnya. Bagus. Setelah aku bosan bermain dengan gadis kecil itu, aku akan membiarkan kalian mencicipinya. Terima kasih, bos. Pernikahan ini sangat mewah. Seperti yang diharapkan dari Tuan Huang. Sungguh isyarat yang agung. Memang, dan kudengar pengantin wanitanya adalah ketua grup Xingyu. Ketua, dia tahanan sekarang. Nah, mulai. Hai Tuan Wan. Selamat datang. Semuanya. Selamat datang di The pernikahanku. film was Huang translated Tianbao. and narrated by M Media. Hari ini, aku menikahi Nona Long. Meskipun Nona Long adalah wanita yang sudah menikah, aku tak keberatan. Suaminya yang tak berguna telah ditangkap. Saat ini, jika aku tak salah, dia mungkin memungut sabun di penjara. Hai. Selamat datang para tamu untuk menyaksikan pernikahan Tuan Huan dan Nona Long. Tuan Huan, apakah kau menerima Nona Long sebagai istrimu dan menghabiskan sisa hidupmu merawat dan menyayanginya? Aku mau. Nona Long, apakah kau menerima Tuan Huang sebagai suamimu dan menjadi istri yang bermartabat dan berbudi luhur, menghormatinya dan mendukungnya? Bicaralah. Apa kau bisu sialan? Banyak orang yang menonton. Kau berani mempermalukanku. Aku akan melakukan hal yang sama seperti terakhir kali, dan membuat putrimu kelaparan sampai mati. Sialan. Kau masih tidak mau bicara? Masih memikirkan si payah Su Hauten? Itu kan. Kubilang. Kau tak akan pernah melihatnya lagi. Karena aku akan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Kau bohong? Hwa Chen tidak akan mati. Pelacur sialan. Kau tidak mau mengambil jalan mudah, kan? Seseorang gantung dia. Minggir. Ah, tolong. Aku tidak mengadakan pernikahan hari ini. Kita malah mengadakan pemakaman. Kalian semua yang disebut elit masyarakat kelas atas. Apa kalian hanya akan menonton saat aku dibunuh? Long Xiu itu tidak tahu berterima kasih. Bisa menikah dengan Tuan Huang adalah sesuatu yang didambakan banyak wanita. Berhenti. Gue tantang siapapun yang berani sentuh istri gue, istri Su Hauten. Siapa yang mengganggu pernikahanku? Membuat onar di pernikahan Tuan Huan, kau cari mati. Bukankah Su Hauten di lembah Sungai Hitam? Maaf, Siul, aku telat. Kamu nggak apa-apa. Syukurlah kau baik-baik saja. Bagaimana kau bisa keluar? Apakah sekarang banyak orang menangkapmu? Kalau tidak, ayo lari. Jangan khawatir, Siul, aku baik-baik aja. Di Daxia ini, nggak ada yang berani sentuh gue. Ini sungguh romantis. Tak ada yang berani bergerak. Bagus, nyalimu gede juga. Tapi aku masih mengagumimu. Tempat itu tak bisa menahanmu. Lalu kenapa? Ini si Agong. Ini bukan tempat bagimu untuk membuat masalah. Sejujurnya, aku sudah mengirim berita dari sini kepada Dewa Perang Xiao Tai. Bota, kalau kau tahu yang baik untukmu, pergi dari sini. Setelah aku selesai bermain dengan istrimu, aku akan datang mencarimu. Hao Chen, kenapa kita tidak pergi saja? Ada begitu banyak dari mereka. Aku takut kau akan ditangkap lagi. Jangan khawatir, Siul, aku baik-baik saja. Ditangkap polisi beberapa hari lalu. Cuma sandiwara. Tujuannya adalah untuk menyusup ke lembah Sungai Hitam, nemuin pembunuh ayahku. Sekarang musuhnya udah ketemu. Saatnya balas dendam. Mana pengawal bayangan? Bawahanmu ada di sini. Dengar, kalian semua yang ada di sini hari ini. Kalau ada yang berani nyakitin gue lagi, istri dan anak gue, atau halangin gue, bunuh tanpa ampun. Kau, apa yang kau lakukan?
Kau ngapain? Biar ku bilang. Aku bersama Tuan Muda Chen. Dewa Perang Xiao akan segera tiba. Akan ku buat kau sombong. Gue bareng dan Chemi. Maka, kau berani sentuh aku. Apa kau tahu betapa serius akibatnya? Jangan khawatir. Bentar lagi giliran dia. Jangan bunuh aku. Biar gue yang urus. Huang Tianbao, jangan khawatir. Gue nggak bakal biarin lo mati gampang. Hutang darah 7 tahun lalu. Dan kejahatan yang lo lakuin kah, istri dan anak gue, bakal gue balas satu persatu. Tendangan ini. Buat lo yang udah maksa ayah gue mati. Tendangan ini. Buat lo yang udah maksa ibu gue gantung diri. Tendangan ini buat lo yang udah hina dan pukulin istri sama anak gue. Huang Tianbao, apakah kamu mengakui kesalahanmu? Berhenti. Su Houcai, beraninya kau bertindak semena-mena di wilayah Ki Dewa Perang. Tuan Xiao, selamatkan aku. Dia buronan. Tangkap dia. Bunuh dia. Berhenti di situ. Bebaskan Che Huan segera. Jika aku tidak melepaskannya, Jadi, kau sengaja menantangku. memang kenapa kalau itu sebuah tantangan? Apa yang Su Haochen inginkan? Tak seorang pun bisa menghentikanku. Su Houcai, kau punya nyali juga. Beraninya kau mengabaikanku. Aku, Xiaoji, sebagai kebanggaan King Zhou, tak akan mentolerir amukanmu yang sembrono. Berani kau melawan aku. Xiaoji, aku tahu beberapa tahun terakhir ini, kau selalu meremehkanku. Sekarang setelah meraih gelar Dewa Perang, kau melihatku bahkan lebih rendah dari seekor semut. Meskipun aku memegang posisi CEO Group Star Moon, kau masih memandangku rendah karena di matamu kekuatan adalah satu-satunya jalan sejati. Baiklah, kalau begitu, hari ini aku akan menunjukkan padamu siapa semut yang sebenarnya. Ayo coba. Xiaoji itu Dewa Perang. Dia telah menghadapi pengalaman hampir mati di medan perang. Su Houchen hanyalah seorang pengusaha buronan. Apa yang bisa dia gunakan untuk melawannya? Lihat saja preman ini. Dia akan segera dijatuhkan. Kau terlalu sombong dan bodoh. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa arti kekuatan sebenarnya. Hao Chen, hati-hati. Beri aku 10 tarikan napas. 10 napas mengurusmu cuma butuh 3. Bagaimana mungkin? Justru Su Houchen yang berada di atas angin. Ya, bukankah dia ketua Star Moon? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bahkan Xiaoji bukanlah tandingannya. Aku sudah tekun berlatih ilmu bela diri selama beberapa dekade. Sekarang aku telah mencapai ranah Tuan Bintang 5. Kenapa aku tak bisa mengalahkanmu? Kenapa? Kau. Xiaoji, dendam kita berakhir hari ini. Ga. Jangan bunuh aku. Aku salah. Aku tak berani melawanmu lagi. Sekarang kau tahu kau salah. Terlambat. Kaisar Kegelapan, ampuni aku. Komandan Shen, selamatkan aku. Minggir kau. Dasar sampah. Kau telah benar-benar mempermalukan reputasi Dewa Perang Zia Agung kita. Komandan Shen, sudah lama. Aku harus tahu seluk-beluk masalah ini. Aku datang ke King Shou kali ini di bawah perintah dari atas untuk mencari rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Komandan Shen, Su Houchen itu seorang pedagang yang tahu sedikit ilmu bela diri. Kenapa Zia Agung kita harus berdamai dengannya? Belum cukupkah kita kehilangan muka? Huang Tianbao memaksa orang tuaku sampai mati dan menculik istri serta anak-anakku, memaksa pernikahan. Xiaoji ini, sebagai dewa perang, malah memutarbalikkan hukum untuk membantu dan bersekongkol dengan kejahatan ini. Berkali-kali, dia menantang batas kesabaranku, dan sekarang kau bilang kau ingin rekonsiliasi. Aku paham kesulitanmu. Tapi Huang Tianbao sekarang seperti ini, terpuruk begini. Xiaoji sudah dihajar kau sampai kehilangan muka. Hentikan ini. Bahkan jika kau tidak mempertimbangkan dirimu sendiri, kau harus mempertimbangkan Nona Long dan putrimu. Kau telah membuat King Zhou kacau balau. Apa untungnya bagi mereka? Baiklah, aku akan berhenti. Tapi aku punya syarat. Besok siang pukul 2, bawa anak buahmu. Aku ingin bicara resmi dengan Daxia. Sip, nggak masalah. Senang ngobrol denganmu. Komandan, jangan setujui persyaratannya.
Sudah, jangan dibahas lagi. Di pertemuan negosiasi besok, kau akan tahu semuanya. Insiden ini. Sebagian besar yang hadir tahu. Namun aku masih harus mengatakan sesuatu secara singkat dan padat. Huang Tianbo dari Qingzhou The film was memaksa translated istri dan putri and penguasa narrated Istana by Kegelapan. M-Media. yang menyebabkan masuknya pasukan Istana Kegelapan. Apa? Penguasa Istana Kegelapan? Menurut statistik yang belum lengkap, di wilayah Daxia sudah ada lebih dari 3.000 elit Istana Kegelapan berkumpul, dan Lembah Sungai Hitam telah direbut. Sekarang penguasa Istana Kegelapan sudah berada di TKP. Mari kita mulai negosiasi. Bukankah Su Haochen, ketua Xingyun? Kapan dia jadi penguasa Istana Kegelapan? Su Haochen, kau sungguh berani mengabaikan hukum Daxia. Kau menyerbu Lembah Sungai Hitam dan menyebabkan kekacauan di kota Qingzhou. Bawa orang-orangmu pergi dari sini dan jalani hukuman 30 tahun penjara. Apa? Kau tidak mengerti? Ini Daxia. Beraninya kau bertindak begitu lancang. Bukan hanya kau yang akan binasa, tapi keluargamu juga akan hancur. Macan hitam. Sejak berdirinya Istana Gelapku, banyak sekali anggota yang berkorban setiap tahun. Mereka mati di Daxia, perairan yang sangat berbahaya, di tangan para bajak laut, atau mati mengawal Daxia. Warga negara saat evakuasi, banyak sekali petugas intelijen, Skynet, yang gugur di negeri asing untuk bekerja sama dengan Daxia dalam memutus jalur narkoba. Mereka mati di negeri asing, semua karena di awal pendirian kami. Aku mengatakan satu hal, semua anggota Istana Gelap harus tanpa syarat membantu Daxia. Dan sekarang orang tuaku meninggal secara tragis. Istri dan putriku telah dihina. Aku, Su Haochen, hanya memberi orang-orang ini hukuman yang pantas mereka terima. Tapi sekarang kau punya ini, sikap. Aku bahkan bertanya-tanya, apakah selama bertahun-tahun ini, pengorbanan itu sia-sia? Kalian semua keluar dulu. Biarkan aku bicara dengan penguasa istana sendirian. Penguasa Istana Su, tarik pasukanmu. Insiden ini sudah terlalu besar. Jika konflik semakin meningkat, hasil akhirnya mungkin konfrontasi langsung antara Istana Kegelapan dan Daxia. Hasil ini kurasa. Kasih muka dikit lah. Kau sudah balas dendam. Bawa keluargamu dan pergi dari Daxia. Aku tidak berniat terlibat dalam konflik. Tapi sebelum aku pergi, aku butuh informasi tentang seseorang. Siapa? Tuan Muda Chen. Konon orang ini punya dukungan kuat. Ini cukup sulit. Ya, tapi aku janji. Aku tidak akan ikut campur langsung dalam masalah ini. Kau bisa urus ini sendiri. Cukup. Kirim pemberitahuannya kepada semua personel kuil ke-8 dalam 24 jam. Mundur dari Daxia tanpa membangkang. Juga beritahu agen intelijen Skynet untuk menyelidiki Tuan Muda Chen ini secara menyeluruh. Untuk informasi sekarang pergi. Kuharap ini yang terakhir kalinya. Ruang intelijen kuil ke-8. Tuan Kuil telah memverifikasi bahwa nama asli Tuan Muda Chen adalah Chen Fin. Dia melakukan segala macam kejahatan setiap hari. Ada banyak kebusukan padanya. Ayahnya, Xin Hong, adalah seorang tetua kabinet dalam. Dan juga pemimpin aliansi bela diri Daxia. Organisasi macam apa aliansi bela diri itu? Kami belum mengetahuinya. Tapi itu seharusnya rahasia tertinggi Daxia. Jaringan gelap menjangkau seluruh dunia. Setiap sudut, bahkan lembah sungai hitam pun bisa mengirim pesan. Namun kami tidak dapat menemukan informasi tentang aliansi bela diri ini. Sepertinya Tuan Muda Chen ini, latar belakangnya benar-benar luar biasa. Baiklah, aku mengerti. Perintahkan Skynet untuk terus mengumpulkan informasi tentang aliansi bela diri. Kita akan bermain dengan Chen Fan ini dulu, sedikit. Ini semua kebusukan Tuan Muda Chen Fin. Semuanya. Kau cari beberapa media dalam negeri yang berani nanti, sebarkan informasi ini. Semakin cepat semakin baik. Tuan sudah mengaturnya. Bagus, ini hanya soal uang. Selanjutnya, selidiki Tuan Muda Chen ini, pola aktivitas harian. Aku ingin dia membayar harganya sendiri. Hao Chen, kapan kita akan meninggalkan Qingzhou? The film was Jangan khawatir, translated setelah and orang yang menindasmu narrated by membayar M-Media. harganya. Tuan Muda, Patua Chen memanggil.
Halo ayah. Apa kau ingin membuatku mati? Abna merah. Nyalakan TV dan lihat beritanya. Chen Fan, putra Menteri Chen. Ada apa ayah? Kenapa ayah tiba-tiba marah? Lihat semua yang telah kau lakukan selama bertahun-tahun ini. Membunuh dan membakar segala kejahatan yang bisa dibayangkan. Sekarang kabinet dalam sedang membahas pencabutan status tetuaku. Ada apa ini? Melapor, Tuan Muda. Ini sepertinya diatur oleh Su Hao-chan. Su Hao-chan, kau... Akan kubuat kau menyesal hidup di dunia ini. Hubungi dan beritahu Tiran. Ya, Benar-benar memutuskan untuk pergi? Musuh yang akan kita hadapi selanjutnya terlalu berbahaya. Aku baik-baik saja sendiri. Aku hanya takut seperti terakhir kali, saat aku pergi. Xiu dan Zuer akan terluka. Lebih baik mereka pergi ke luar negeri untuk sementara waktu. Kenapa kau tidak ikut dengan kami? Kami tidak akan membalas dendam. Kau bisa lari, tapi kau tak bisa bersembunyi selamanya. Lagi pula kita tidak bisa menjauh selamanya, kan? Jangan khawatir, di seluruh Daxia, seseorang yang bisa menyakitiku, Su Hao-chen, belum lahir. Kalau begitu, hati-hati. Hati-hati di perjalanan. Kakak senior. Keselamatan kita dalam perjalanan ini bergantung padamu. Menyebalkan. Soal berantem, gue nggak pernah takut sama siapapun. Takut sama siapapun. Benar. Ambil ini, kau pegang. Ini adalah harta karun yang Tuan suruh aku ambil dari Lembah Sungai Hitam. Katanya, ini teknik kultivasi tingkat surga. Aku perhatikan kultivasimu macet di level Tuan Bintang 9. Cukup lama. Kau masih jauh dari Grandmaster. Lihatlah saat kau punya waktu. Gak gampang buat nerobos. Guru, dia gak nyampe 50 tahun sebelum jadi Grandmaster. Gue masih muda belia. Sok pintar. Baiklah, kita harus pergi. Jaga dirimu. Semoga selamat sampai tujuan. Tuan, apa menurutmu Nyonya dan adiknya akan mengalami masalah dalam perjalanan mereka? Aku agak khawatir. Masalah? Jangan khawatir. Lo mungkin gak terlalu merhatiin kakak senior gue karena dia pendiam. Tapi ilmu silatnya jago banget. Waktu gue pertama kali ketemu dia, gue hampir digebuk rata. Meski begitu, kalaupun kita sendiri mengantar mereka ke bandara, bukankah itu terlalu merepotkan? Kalau kita nganterin mereka langsung ke bandara, tikus-tikus kot pasti gak berani nongol. Aku ingin tahu, apakah Hao Chen bisa menangani semuanya saat aku pergi? Dia akan lebih repot denganmu di sekitar. Nyonya, sepertinya ada masalah di depan. Seseorang mencari masalah. Apa yang harus kita lakukan? Jika mereka cari masalah, biarkan saja. Turun ke sini. Turun sekarang juga. Tidakkah kau dengar aku menyuruhmu turun? Perempuan sialan, urus urusanmu sendiri. Sepertinya Hao Chen benar. Cuma sekelompok tikus. Rendahan yang bodoh. Lumayan, kau punya beberapa jurus. Pas sekali, aku akan membawamu kembali untuk menjadi istriku. Kau tak pantas. Seorang wanita dengan keahlian yang begitu mendalam. Siapa kau? Kau tak pantas tahu. Ampuni aku. Kukira kau lebih tangguh dari itu. Katakan siapa yang mengutusmu. Aku. Tidak akan kubilang, maka kau takkan bicara lagi. Aku akan bicara. Tuan Muda Cid mengirimku. Di mana dia? Dia ada di Handu. Handu. Xiao Yao. Di sini. The film was Keluarin perintahnya. translated Suruh Skenet and fokusin semua narrated perhatiannya by M. ke Media. Daxia, Handu. Gue mau Chen. Fan ketemu dalam setengah jam.
Chen Fan, gue udah kasih lo kesempatan. Lo berulang kali ngelanggar batas gue. Kali ini lo nggak bakal lolos. Habiskan. Ayo minum. Chen Fan, Tuan Chan, Anda tahan juga minumnya. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menemanimu malam ini? Menjijikkan. Kau butel dia? Maaf, Tuan Chen. Aku tidak sengaja. Menuang minuman saja tidak becus. Potong tangannya. Jangan, Tuan Chen. Ku mohon jangan. Aku punya ibu yang sakit di rumah. Aku harus merawatnya. Jahit juga mulutnya. cara-cara Tuan Chen benar-benar kejam dan sadis. Su Hao-chan. Siapa orang ini? Berani membuat masalah untuk Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen, gue nggak nyangka anak buah lo sama bodohnya denganmu. Apa katamu? Su Hao-chan. Tak kusangka kau si pecundang. Berani datang ke sini. Kau berani datang ke Handi untuk menemukanku? Apa kau benar-benar tidak takut mati? Gue panggil lo Tuan Muda Chen karena hormat. Tapi jangan mentang-mentang lo nyogok ketua lembah Sungai Hitam buat nyerang gue. Menyerang secara licin ketika ISTRI dan anakku berada di luar negeri. Aku melihatmu hanya seekor tikus pengecut. Sekarang gue di sini. Kita lihat siapa yang takut mati. Kita lihat siapa yang akhirnya mati. Keluar. Auranya kuat banget. Su Hao-chen, jadi kau menemukan lokasiku. Lalu kenapa? Aku sudah siap untuk hari ini. Inilah tuan yang kubayar mahal, tuan yang kupekerjakan. Aku tahu kau terampil. Bahkan, tuan bintang 3 dari lembah Sungai Hitam dikalahkan olehmu. Tapi yang ini adalah tuan bintang 9 tingkat atas. Tuan bintang 9, selangkah lagi dari ranah Grandmaster yang tak tertandingi. Selangkah dari Grandmaster. Mari kita lihat bagaimana kau membunuhku hari ini. Tuan bintang 9. Kayaknya bokap lo sayang banget sama lo. Tuan, silakan duluan. Aku akan mengawalmu. Tuan bintang 9, terus kenapa? Kapan Su Hao-chen pernah takut? Masih bisa sesumbar di ambang kematian. Tuan, tolong kalahkan dia. Aku tidak ingin membunuh siapapun hari ini. Patah kakimu sendiri. Lumpuhkan ilmu bela dirimu, dan biarkan asisten kecilmu menghabiskan malam denganku. Dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Lo pikir lo nggak terkalahkan? Kalau begitu, jangan salahkan orang tua ini, karena tak kenal ampun. Buta ini ternyata punya kelebihan tersembunyi. Tak heran dia begitu sombong. Orang tua, lo pikir cuma lo? Tuan bintang 9 di sini? Apa kau juga? Tidak mungkin. Bahkan Tuan Bintang 9 pun bukan tandinganmu. Kau berada di ranah apa sekarang? Biar gue kasih tahu yang sebenarnya. Gue udah nyampi Tuan bintang 9 3 tahun lalu. Tuan Bintang 9 di usia 20-an. Bahkan di aliansi bela diri kami, itu belum pernah terdengar. Su Hao-chen, oh Su Hao-chen. Aku meremehkanmu. Baru sadar salah lo sekarang? Terlambat. 5 tahun lalu, kasus pewaris keluarga Wang, yang gemparin Handu, gosip di luar bilang bunuh diri. Padahal lo yang perkosa dan bunuh dia, dan 4 tahun lalu. Pembantaian pasangan sopir truk. Cuma gara-gara mereka nggak sengaja. Nyiprat air ke sepatu lo. Kau langsung membunuh mereka dengan kejam. Lo bantai mereka. Jangan katakan, jangan bunuh aku Su Hao-chan. Meskipun kau adalah Tuan Bintang 9, ayahku adalah seniman bela diri nomor 1 di Daxia, pemimpin aliansi Wubam, seorang Grandmaster. Kau bunuh aku, kau juga tak akan hidup. Kalau Su Hao-chen ini, pengecut yang takut mati. Gue nggak pantas jadi ketua aula ke-8. Xiao Yao. Baik, Laksanakan. Menteri Chen, pemimpin Wumi, Menteri Agung Istana Kekaisaran. Pak Tua Chen, ada yang terjadi. The film was Tuan Muda Dia. translated and narrated by M. Bikin Media. masalah lagi. Tuan Muda Dia sudah dibunuh. Siapa yang membunuh Fan Eri? Siapa? Sepertinya aula ke-8. Ketua aula Su Hao-chan. Su Hao-chen. Bagus. Aula ke-8, ya tanda tanya. Kerahkan semua sumber daya keluarga Chen. Dalam 72 jam, aku ingin
Lokasi pasti Su Hao Chen. Tuan, kami baru saja menerima kabar. Keluarga Chen tak tanggung-tanggung, mengeluarkan tingkat tertinggi, perintah pengejaran Jianghu. Keluarga Chen berkuasa banget di Handu. Kepala keluarga Chen dikenal di Jianghu sebagai Ketua Chen, salah satu anggota kabinet Daxia. Dia juga pemimpin aliansi bela diri, baik di dunia bawah maupun kalangan resmi. Dia punya pengaruh besar. Yang paling penting adalah, Ketua Chen sendiri telah mencapai ranah Grandmaster. Dia benar-benar nomor 1 di Daxia. Aku khawatir, bahkan olah gelap kita harus menghindari tajamnya dan menunggu bala bantuan. Baiklah. Meskipun Su Hao Chen ini gampang emosi, gue bukan orang begok. Pertarungan yang gak ada peluang menang, kadang harus dihindari. Xiao Yao, kita punya orang di Handu. Baik, Tuan. Namanya Yang Dashing. Dia mencari nafkah dengan berdagang barang antik. Olah gelap pernah menyelamatkan nyawanya. Meski kita tak berhubungan selama beberapa tahun, dia bisa dipercaya. Kalau gitu, Xiao Yao, lo balik ke aula kegelapan dan kumpulin orang-orang kita. Identitas gue sensitif. Kemungkinan besar bakal dikenali kalau gue naik pesawat. Gue cari Yang Dashing dulu, terus nyetir keluar dari Handu. Baik, Tuan. Salam Tuan. Saya Yan Dashing. Gue nggak bawa dompet ke Handu. Kasih gue kartu ATM apa aja. Nggak usah banyak-banyak. 1 juta cukup. Bisakah Anda menunggu sebentar, Tuan? Saya menginvestasikan semua uang saya sebelumnya dalam kesepakatan bisnis. Jika kesepakatan ini berhasil malam ini, jangankan 1 juta, 10 juta pun saya sanggupi. Tuan, kedua pria ini adalah pembeli malam ini. Yang di sebelah kiri adalah Taipan terkenal dari Handu, Tuan Shen. Yang di sebelah kanan adalah pakar penilaian yang dia undang. Mengira Tuan Shen kami ke sini dengan terburu-buru begini. Biar ku katakan, kalau bukan barang bagus, ku takut skillsmu ini. Tuan Yan, ku dengar Anda mengapresiasi batu gio, jadi saya khusus mencari 1 buah untuk mapajali Anda. Tuan Shen, ini kalsegon. Lihat cincin ibu jari ini. Kilaunya begitu halus. Teksturnya begitu lembut. Dan masih segar dari makam kuno. Masih membawa aroma tanah. Lumayan. Berapa harganya? Karena ini transaksi pertama kita, aku takkan memasang harga terlalu tinggi. 10 juta saja untuk menjalin pertemanan. 10 juta tidak seberapa. Yan Dashing, kau berani-beraninya mencoba menipu kami dengan cincin ibu jari palsu. Cincin ibu jari palsu? Beraninya kau menghancurkan hartaku. Harta Yan Dashing, hanya kau yang akan menganggap rongsokan ini sebagai harta. Bagaimana mungkin palsu? Mungkinkah aku salah? Anjing sialan, kau mencoba menipuku. Lumpuhkan dia. Tunggu. Apa kau mau membelanya? Tuan Shen. Dalam bisnis barang antik, semuanya bergantung pada mata yang jeli. Apa lo nggak percaya sama diri lo sendiri? Maksudmu, giok ini asli? Tepat. Tapi jelas-jelas ada kotoran di dalamnya. Nah, kau bertanggung jawab atas ucapanmu. Kita semua melihat apa yang terjadi barusan. Kadang apa yang lo lihat belum tentu benar. Betul kan? Apa maksudmu? Maksud gue apa? Lo yang ngasih tahu gue. Cincin. Bukankah baru saja dihancurkan? The film was Yang pecah itu translated palsu. and narrated Yang asli by telah M Media. ditukar oleh ahli palsu ini. Sialan, kau bahkan berani menipuku. Ada apa ini? Tuan Shen. Saya salah. Ada yang beri dia pelajaran. Tuan Shen, saya salah. Mohon maafkan saya. Tuan Yan, saya akan ambil cincin ibu jari ini, seharga 15 juta,
Tambahan 5 juta itu adalah permintaan maaf saya. Anda terlalu baik. Tunggu dulu. Bagaimana sekarang? Sobat, harga ini sudah adil. Kalau kau terlalu serakah, kau mungkin salah pilih orang. Tuan, harga ini masuk akal. Gue bisa sembuhin penyakit lo. Sembuhkan penyakitku. Aku sehat walafiat, penyakit apa yang mungkin kau miliki? Udahlah, nggak usah sandiwara. Yang sebenarnya kau beli bukanlah gelang giok biasa. Ini giok hangat. Selain bermanfaat bagi kesehatan, giok hangat punya efek spesial lainnya. Ini afrodisiak, dan kebetulan kau membutuhkannya. Karena kau impoten. Bajingan kau, beraninya kau bicara tentang Tuan Shen seperti itu. Ku bilang sekali lagi. Aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Tinggalkan kami. Nah, bisakah kau benar-benar menyembuhkan penyakitku? Kalau tidak, kuserahkan kau pada belas kasihanku. Bagus. Jika kau bisa menyembuhkan penyakitku, sebutkan harga yang kau inginkan. Tapi jika kau mencoba menipuku, kau takkan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tak masalah, paket gelang dan perawatan. 20 juta. Tiu, aku terima. Tuan Shen, aku sudah membawa barang-barangnya, ramuan dan jarumnya. Beri aku jarumnya. Ini cukuplah, nyaris. Ayo Tuan Chen, gulung lengan bajumu. Kita lakukan di sini. Ya? Ini bukan penyakit serius, ngapain heboh? Tuan Shen, orang ini kayaknya makin mirip dukun. Nah, aku sudah berkonsultasi dengan hampir setiap tabib bernama di Handu untuk penyakit ini. Dan tak ada yang bisa menyembuhkanku. Namun kau bilang, ini bukan masalah serius. Banyak betul tabib terkenal, sekumpulan dukun. Berani-beraninya mereka membandingkan diri denganku. Sombong sekali. Kalau kau tidak bisa menyembuhkanku, kau akan menanggung akibatnya. Kau mau melakukannya atau tidak, Tuan Shen? Baiklah, jangan pernah meragukan orang yang kau pekerjakan. Dan jangan pernah mempekerjakan orang yang kau ragukan. Aku akan mempercayaimu sekali ini. Aku merasakannya. Surga, ini sangat manjur. Baiklah, meridianmu sudah bersih sekarang. Seduh ramuan ini jadi teh. Dan minum setiap malam, selama sebulan. Memulihkan energi vital. Sungguh ajaib. Sungguh ajaib. Cepat transfer Banda ke Tuan Yan. Luar biasa, Tuan. Tadipsu. Apakah Anda senggang untuk bergabung dengan kami di rumah malam ini? Saya dan istri ingin benar-benar mengungkapkan rasa terima kasih kami. Tolong jangan merepotkan dirimu, Tuan Shen. Bukan apa-apa. Aduh, jangan sungkan. Tabib Dewasu, Anda harus datang. Villa keluarga Shen. Tabib Dewasu, lewat sini. Ini adik perempuanku, Shen Xiaoyu. Halo. Hei. Shen Qingkun, apa maksudnya ini? Kita kedatangan tamu terhormat untuk makan malam ini. Kenapa kau hanya membawa sembarang orang ke rumah kita? Ini tabib Dewasu, beliau yang menyembuhkan penyakitku. Beliau adalah dermawan kami. Menyembuhkan penyakitmu, Shen Qingkun. Kau bahkan tidak setingkat denganku. Jangan coba-coba membodohiku dengan alasan seorang tabib dewa. Zaulin, bagaimana kau bisa bicara seperti itu tentang saudara Su? Setelah perawatannya, hasilnya langsung terlihat. Benarkah? Apa itu benar? Kau membuatnya terdengar begitu nyata. Pergi. Akhir-akhir ini, segala macam penipu ada. Masih muda tapi sudah jati tabib sakti. Kau pikir kau penipu kecil? Penipu tak diterima di sini. Mana? Kusarankan kau perbaiki mulut kotormu. Kalau tidak kau akan The film kesulitan was mencari pacar. translated Penyakitmu and juga akan narrated memburuk. by Siapa yang kau Emilia. sebut sakit? Dasar pemarah. Kalau tak salah, kau merasa cemas dan mudah tersinggung akhir-akhir ini. Nafsu makan buruk dan sering terbangun di tengah malam, bermandikan keringat. Kau merasa lemah dan bahkan saat mendung atau hujan, tangan dan kakimu dingin. Kan tanda tanya. Bagaimana kau tahu? Tidak, itu salah. Sudah berhari-hari hujan, udaranya pengap. Wajar merasa seperti ini. Ini tak ada hubungannya dengan cuaca. Hormonmu tidak seimbang. Kau mengalami radang ginekologi. Soal resep yang kuberikan, itu untuk segera cari pacar, untuk menyeimbangkan yin dan yangmu. Kalau tidak, kondisimu akan memburuk. Kau, bajingan, Minum teh. kakak ipar, kenapa kau memberinya teh? Dia penipu. Nanti aku suruh kakakku mengusirnya. Oh, penipuan macam apa ini? Jangan kasar pada tabib dewa muda. Keahlian medisnya
telah diverifikasi olehku. Adikku telah menyinggungmu. Dia memang manja sejak kecil. Mohon berbesar hati dan jangan dimasukkan ke hati. Tak apa. Silakan istirahat sejenak. Kami ada tamu penting lain yang akan datang nanti. Akan kuperkenalkan mereka padamu. Baiklah, semuanya sudah tiba. Izinkan aku memperkenalkan kalian semua. Ini Direktur Jian Hualong, dari Sekolah Bela Diri Jintai. Ini Su. Panggil aku guru atau tabib dewa, terserah. Guru penyembuh ilahi. Gelar yang cukup hebat untuk seseorang yang begitu muda. Direktur Shen. Jangan remehkan saudara ini. Keahlian medisnya luar biasa. Dia menyembuhkan penyakit kronisku yang sudah lebih dari 1 dekade. Ya dengan sekali pengobatan. Bukan apa-apa, Direktur Sher, cuma usaha kecil, tak perlu disebut-sebut. Baiklah, Direktur Lam, mari kita bicarakan bisnis. Apakah kau sudah menangkap pelakunya? Pembunuhnya sangat licik, dan sepertinya tahu beberapa ilmu bela diri. Jadi kami belum menemukan petunjuk apapun. Bagaimana jika si pembunuh datang ke rumahku malam ini? Apa yang harus kulakukan? Pembunuh. Apa kau bicara tentang pembunuhan yang terjadi di Handu 2 hari lalu? Kudengar 3 kasus itu. Orang yang terlibat meninggal tragis di tempat. Istri dan putrinya diperkosa dan dibunuh. Metodenya sangat kejam. Benar, dan kebetulan. Ketiga korban ini, semuanya adalah bos yang bermitra denganku. Jadi kukira yang berikutnya, pasti aku. Jangan khawatir Tuan Shen, aku datang ke sini kali ini untuk melindungimu secara pribadi. Aku akan menginap di sini malam ini. Kalau ada masalah, aku akan segera bertindak. Namun kemampuanku terbatas. Paling banter aku bisa melindungi kalian berdua. Sedangkan untuk tuan dan tabib ilahi itu belum tentu. Jangan khawatir, Direktur Jian. Kau tak perlu khawatir soal keselamatanku. Tentu saja aku terlalu malat untuk khawatir. Aku hanya takut kau akan melibatkan Tuan Shen. Dia hanya penipu. Apa hebatnya dia? Tabib palsu. Dia benar-benar membodohi kakak dan kakak iparku. Lihat saja bagaimana aku akan membongkarmu besok. Semakin kupikirkan, semakin aku marah. Liu Hontian, kau rupanya. Jarang Tuan Sheikh masih mengingatku. Pelelangan 10 tahun yang lalu itu, kau merebut tanahku dan membuat 15 miliar, dan aku ludas. Sekarang saatnya membayar kembali. Kau harusnya tahu statusku saat ini. Jika kau berani menyakiti keluargaku, kau takkan bisa lolos dari Handu. Tuan Shen, kau meremehkanku. 10 tahun telah berlalu. Aku sudah mengerti banyak hal. Kekuasaan dan status yang disebut hanyalah kekuatan eksternal. Kekuatan sejati adalah fondasi keberadaan seseorang. Saat ini di depanku, kau seperti semut, paham? Apa maumu? Tujuanku sederhana. Hal pertama adalah membunuhmu. Hal kedua, sebelum aku membunuhmu, aku ingin kau melihat istrimu dan adikmu dipermainkan dan disiksa olehku. Kau hantu sialan. Aku Jiang Longhua dari Sekolah Bela Diri Jintai ada di sini. Malam ini kau tidak akan melukai siapapun. Baiklah, kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Wah. Cuma segitu kemampuan WNMI. Lihat telapak tanganmu. Ada apa ini? Kenapa telapak tanganku hitam? Kau masih ingin melawan setelah terkena racun buku. Ada apa ini? Biar ku The film bilang. was translated Kau telah terkena and telapak hati narrated by beracunku. M Media. Jika kau tidak punya penawar eksklusifku dalam 5 menit, kau akan mengeluarkan darah dari 7 lubangmu, dan tubuhmu akan membusuk sampai mati. Ada apa ini? Tolong selamatkan aku. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamatkan kau di kehidupanmu selanjutnya. Tuan Shen, sekarang giliranmu. Ini sudah berakhir. Bahkan Tuan Jiang pun bukan tandingannya. Habis sudah. Liu Hontian, aku sudah menghubungi kantor polisi. Mereka akan segera mengirim orang. Kau takkan selamat jika tidak pergi sekarang. Jangan khawatir, aku akan membunuh mereka semua. Kalau datang 2, aku bunuh keduanya. Tapi aku tidak akan hanya melakukan itu. Bunuh kau. Apa ini? Ini air afrodisiak, racikanku sendiri. Tidak berwarna, tidak berbau, sangat ampur. Buka matamu dan lihat, bagaimana aku mempermainkan adikmu. Beri aku 10 miliar, dan kuampuni nyawamu.
Dia bukan orang yang bisa kau hadapi. Kau hanya akan mati jika maju ke sana. 1 miliar. Anggok dan kubunuh dia. Baiklah, mari kita lihat bagaimana kau membunuhnya. Terlalu percaya diri ya. Nah, bocah. Kau punya beberapa keahlian. Kalau kau begitu cakap. Kurang mampu. Dan aku tak mau melakukan ini lagi. Tuan, selamatkan aku. Selamatkan aku. Sekarang, kau tahu harus memanggilku guru. Tuan memang jago sejati menganggap pamer jago. Tua, aku buta. Aku minta maaf padamu. Aku tidak akan pernah bisa membalas budimu yang menyelamatkan hidupku. Kalau kau punya urusan di masa depan, bilang saja padaku. Baiklah, jangan berlama-lama. Cepat bayar. Aku masih harus kembali tidur. 1 miliar, tak kurang sepeser pun, akan kuberikan padamu. Baguslah, ingat untuk bayar. Kalian bersihkan. Hai, kenapa kau pergi? Aku ingin minta maaf padanya. Kenapa aku memikirkannya seharian? Apa yang kukatakan hari ini? Agak keterlaluan. Haruskah aku minta maaf padanya? Ku dapat 10 miliar lagi. Uang orang kaya gampang banget didapat. Lupakan saja, aku akan latih kemampuanku lagi. Maha Guru, oh Maha Guru. Kapan aku bisa melampauimu? Ada apa? Aku merasa seperti akan kehilangan kendali. Oh tidak. Aku salah latihan. Kok aku malah melatih itu, teknik kultivasi ganda itu. Tapi cuma aku sendiri di ruangan ini. Tuan, apa kau di sana? Ngapain kau di sini? Terima kasih telah menyelamatkanku hari ini. Aku sangat merindukanmu. Tuan, saat kau menyelamatkanku hari ini, kau begitu tampan. Habislah, sepertinya dia terkena bubuk afrodisiak. Aku lupa memberinya penawarnya. Aku peringatkan kau. Kultivasiku kacau. Kalau kau mendekat, kau akan menanggung akibatnya. Tuan Li, aku sangat merindukanmu. Oh, ini enak banget. Sudah berapa lama aku tidur? Puncak Mahaguru 9 bintang. Aku sudah menerobos. Semalam. Xian Xiaoyu. Ini bukan kamarku. Pembohong, apa yang kau lakukan di sini? Orang-orang yang kau kenal, mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Mereka nggak bisa mengelak begitu saja. Setelah masalah ini, kau harus menjelaskan dirimu. Tuan Su, aku punya usul. Keluarga kami cukup perhatian. Adikku lumayan cantik dia. Menikahlah saja dengan keluargaku. Kakak, Gak. The Bosen, film was ini sungguh tak bisa. translated and Pertama, narrated by aku sudah M menikah. Media. Kedua, meskipun kekayaan dan hartamu berlimpah, jika identitas asliku terungkap, keluargamu bisa hancur. ini tak boleh, itu tak boleh. Kau pembohong. Kau menipuku dengan kasih sayangmu. Lalu kau memanfaatkan aku. Apa kau mencoba mengingkarinya sekarang? Siapa yang menipumu? Kemarin aku sedang berkultivasi dan energiku menyimpang. Aku kerasukan. Tak ada yang bisa kulakukan. Aku menyelamatkan kalian semua kemarin. Aku tak peduli. Biar ku katakan yang sebenarnya. Aku sudah posting fotomu di Weibo. Aku punya sekitar 20 juta pengikut di sana. Aku selebritas internet besar. Dalam beberapa menit, seluruh Daxia akan tahu kau bajingan. Apa kau serius? Serius kenapa? Kau pikir kau hebat? Memposting fotomu adalah aku. Sedang berbaik hati padamu, oke. Kita celaka, Bosen. Siapkan mobil untukku sekarang. Aku harus segera pergi. Tidak, kita belum selesai membahas situasi kita. Kalau kita selesai, keluargamu tamat. Apa maksudmu, Tuan Su? Biar ku katakan yang sebenarnya. Nama asliku Su Haochen. Akulah penguasa aula ke-8. Xu Haochen nama yang bagus. Kau Su Haochen, orang yang membunuh putra Mandiri Chen. Sejak hadiah itu dipasang, seluruh dunia bawah handu mencarimu. Semua orang sedang mencarimu.
Betun, ini aku. Jadi, apa kau masih ingin aku menikah dengan keluargamu? Imi, Baiklah, kali ini, akulah yang bersalah pada keluargamu, Shen. Jika kau butuh kompensasi di masa depan, mintalah saja, aku tak akan menolak apapun yang bisa kulakukan. Aku tak mau kompensasi, aku mau kau menikahiku. Xiaoyu, diam. Kakak, Tuan Muda Shu, aku bukan orang yang tak masuk akal. Begini, aku punya 8 mobil di garasiku. Ambil yang mana saja yang kau suka. Oke. Selamat tinggal. Kemampuan medisnya luar biasa. Bila dirinya hebat, jika orang seperti itu bekerja untuk keluarga kita, pasti mantap banget. Tokoh berpengaruh ini. Keluarga sang kami tak sanggup menahannya. Su Hao-chan, kau tak bisa lepas dariku. Chen tua, kita sudah menemukan Su Hao-chan. Di mana dia? Berdasarkan lokasinya, dia seharusnya ada di Handu. Kami melihat fotonya di media sosial, dan sepertinya dia sedang menjalin hubungan. Menamerkan cintanya. Su Hao-chan ini, bahkan saat melarikan diri, berani, bersikap begitu arogan. Siapkan mobilku. Mari kita lihat bagaimana kau akan bersikap sombong kali ini. Istana Raja. Raja Chen Fang sudah mati. Siapa yang membunuhnya? Su Hao-chan. Turun. Menarik. Menarik. Su Hao-chan. Kau mengejutkanku sekali lagi. Berhenti. Hotel ini telah dipesan oleh Tuan Chen, hanya menampung Nona Susan dan asisten lainnya. Kau harus mencari tempat lain untuk menginap. Ini satu-satunya hotel di dekat sini. Kau pikir aku harus menginap di mana? Itu masalahmu. Ini bukan urusanku. Biarkan dia masuk. Baiklah. Aku sungguh minta maaf soal ini. Sudah diatur, kau bisa masuk dan istirahat sekarang. Nona Su, bolehkah aku minta tanda tanganmu? Nona Su. Target telah memasuki hotel. Direktur Zhang, Anda meminta saya ke sini untuk membahas naskah. Tapi kenapa membawa pria asing ke kamarku? Auli Sen-sen. Tenanglah. Tuan Muda Chen orang baik. Susan. Aku memesan seluruh hotel untukmu hari ini. Asal kau mau, kau akan menjadi calon menantu keluarga Cheng kami. Wanitaku, wanita Cheng Fei. Cheng Fei, aku belum punya rencana menikah dalam 5 tahun ke depan. Carilah orang lain. Kau pikir pengaruh keluarga Chengku tidak cukup? Jangan khawatir. Asalkan kau setuju, berapapun uang yang kau inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Ini tidak ada hubungannya dengan uang. Jangan katakan hal seperti itu lagi. Apa yang kukatakan sebelumnya? Bukankah kau bilang kau sudah menyelesaikannya? Kau bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini. Jangan khawatir. Aku akan bicara dengannya. Susan. Tuan Muda Cheng telah menghabiskan banyak uang untukmu. Memberimu villa dan rumah mewah. The film Coba was pikirkan, translated bahkan jika kau and tidak memberinya narrated muka, by setidaknya kau Media. harus memberiku sedikit muka. Kita sudah syuting 2 film bersama. Bukan tanda tanya. Dia itu tiran kecil yang terkenal. Kalau dia ngamuk, kita bisa gawat. Apa kita masih bisa bertahan di industri hiburan? Ya sudahlah, kalau tidak bisa. Aku, Susan, mungkin tidak punya latar belakang yang kuat. Tapi aku bukan alat untuk kau perdagangkan. Kenapa jadi nggak berguna setelah ngomong panjang lebar sama kamu? Kau cuma aktris. Sok suci banget sih. Tepat. Keluarga Chengku memiliki aset senilai puluhan miliar. Kau tak akan pernah mendapatkan uang sebanyak itu. Bahkan jika kau bekerja seumur hidupmu syuting. Aku memberimu kesempatan sekarang. Jangan tidak tahu berterima kasih. Berani kau memukulku? Satpam. Tolong, Satpam, tolong, Jangan teriak. tolong. Sepertinya itu berasal dari lantai bawah, bintang wanita itu. Jangan teriak. Kalau Tuan Muda Cheng terus teriak-teriak begini, nanti fansnya datang, kita bisa repot. Kurasa kita sudahi saja hari ini. Lupakan saja. Bagaimana kita bisa melupakannya begitu saja? Aku tak akan membiarkan bebek yang sudah di mulutku terbang. Tidak mungkin, lihat ini. Buka pintunya, ini polisi. Diam. Semua diam. Nona Su baik-baik saja. Nona Su cuma lagi latihan adegan.
Kawan-kawan, Omong kosong. Aku tidak percaya. Aku ingin bertemu Nona Su. Nona Su ada di sini. Ada apa ini, semuanya? Tunanganku. Aku hanya sedang berlatih dengan sutradara. Tidak ada yang serius. Siapa kau yang berani menikahi Nona Su? perkenalkan. Ini Tuan Chen Fei dari Handu. Aku bisa bersaksi. Nona Su sudah menerima lamaran Tuan Chen Fei. Mustahil. Bagaimana mungkin Nona Su jatuh cinta padamu? Aku ingin mendengarnya langsung dari Nona Su. Susah, karena mereka ingin mendengarnya darimu. Katakan sendiri pada mereka. Aku memang sudah setuju untuk menjadi tunangan Cheng Fei. Oh, ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Baiklah, waktu kunjungan sudah habis. Semua bubar. Taktik licik macam apa ini? Kau seharusnya malu menggunakannya. Keluarga Chenmu benar-benar membuka mataku. Siapa yang menggunggam? Jaga mulutmu. Aku takkan ragu memotong lidahmu. Boka, kau benar-benar sombong. Aku berdiri tepat di sini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Lihat semuanya. Nona Su. Keadaan mentalnya jelas-jelas tidak baik. Ini adalah bentuk pengendalian pikiran. Kau juga bisa memahaminya sebagai semacam hipnosis. Sederhananya, kata-kata dan tindakan Nona Su saat ini sedang dimanipulasi. Bocah tenyum, ikut campur urusan orang. Kau takkan keluar dari Handu hidup-hidup. Kau sudah bangun. Apa yang terjadi padaku barusan? Aku bertanya padamu sekarang, apa kau masih ingin menikahi Chen Fei? Aku tidak mau. Tidak seumur hidupku. Anak muda, perasaan Tuan Muda Cheng pada Nona Su itu lebih berharga dari emas. Jangan ikut campur. Nanti kamu celaka. Selama kau tidak mengganggu Nona Su di masa depan, aku takkan ikut campur. Bajingan kau. Beraninya kau merusak rencanaku. Kau tidak ingin hidup lagi ya? Apakah kau ingin hidup atau tidak, bukan urusanmu. Dasar bodoh. Apa kau tahu? Tuan Muda Cheng itu sudah Tuan Bintang 2. Kau bukan tandingannya. Bocah. Karena kau mengenali pengendalian pikiran, kau pasti salah satu dari kami. Untuk menghormati keahlian kita yang sama, lumpuhkan dirimu dan mohon ampun sekarang. Dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Penyihir. Tepat. Penyihir yang mati di tanganku. Jumlahnya tak kurang dari 800, bahkan mungkin 1000. Apa yang kau? Kau bahkan ingin aku melumpuhkan kultivasiku sendiri? Benar-benar sombong. Sepertinya aku tak bisa menahan diri hari ini. Ini tak akan berhasil. Telapak pencabut jiwa. Kau cari mati. Teknik yang jahat. Aku tak menyangka kau seorang penyihir sesat. Takut sekarang kan? Aku telah menyerap lebih banyak ki jahat saat berlatih teknik ini daripada The kau film was makan nasi seumur translated hidupmu. and Kau masih berani narrated melawanku? by M. Baiklah, kalau begitu, aku akan melumpuhkanmu di sini dan saat ini juga, demi keadilan langit. Apa? Puncak bintang ke-9. Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan seperti itu? Siapa kau? Ingin tahu siapa aku? Tanyakan di kehidupanmu selanjutnya. Kemarilah. Jangan bunuh aku. Ini bukan salahku. Dia yang maksa aku. Urus masalah ini dengan benar. Jangan libatkan Nona Su, mengerti? Ya, jangan khawatir. Aku yang ngurus. Nona Su tidak akan terlibat. Nona Susan akan selamanya mengingat kebaikanmu yang besar. Aku tak akan berani lupa. Bukan apa-apa. Kau membantuku turun tadi, jadi anggap saja ini balasannya. Jadi anggap saja ini balasannya. Oh, Kau sudah kembali. siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk ke kamarku? Chen Fan, dia anakku. Jadi, ini tetua Chen. Maafkan aku. Karena kau sudah di sini. Tetaplah di sini. God. Grandmaster.
kekuatan Grandmaster. Aku bahkan tak bisa menahan satu serangan pun. Su Hao-Chen, saat kau membunuh Chen Fan, pernahkah kau berpikir hari ini akan tiba? Putra brengsekmu itu mengabaikan nyawa manusia dan melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Dia pantas mati. Kurang ajar. Anakku, bukan urusanmu untuk menghakimi. Kau melumpuhkan kultivasiku. Memangnya kenapa kalau kulumpuhkan kultivasimu? Biar ku beritahu kau sesuatu. Aku takkan membunuhmu hari ini. Sampah sepertimu tak pantas untuk kutangani sendiri. Konyol sekali. Tapi bukan berarti kau akan hidup. Karena tempat ini sudah dikepung. Kau tak bisa kabur. Berbaring saja di sana dan tunggu ajalmu. Bye-bye. Apakah disinilah aku, Su Hao-Chen, akan mati? 11 Yue, Zuer. Kau beruntung, nak. Tapi, yang pantas mati tetap akan mati. Seseorang. Bunuh dia. Ya. Apa? Tidak ada orang di sini. Di mana Su Hao-Chen? Aku belum mati. Kau sudah bangun? Apa kau terluka parah? Kau. Aku baik-baik saja. Hanya kungfuku yang hilang. Tidak apa-apa. Setidaknya aku masih hidup. Kau harus sembunyi. Cepat. Mereka mungkin akan kembali untuk mencari lagi. Kau harus melepaskanku. Orang-orang di luar berbahaya. Aku takut akan melibatkanmu. Anak buah Menteri Chen. Kau kenal Menteri Chen? Aku mengenalmu. Aku melihatmu di lantai bawah tadi. Aku mengenalimu saat itu. Orang yang membunuh Chen Fen. Dan ketika berhadapan dengan gangguan keluarga Chen, kau datang untuk menyelamatkanku. Sekarang kau dalam masalah. Meskipun aku tak bisa berbuat banyak. Aku harus melakukan apa yang aku bisa untukmu. Tapi, Kau tak perlu merasa terbebani. Aku seorang gadis dan selebriti. Mereka tidak akan mencurigaiku. oke. Aku akan mengingat kebaikan ini. Berhenti bicara, berbaringlah. Siapa itu? Buka pintunya. Norasu, kami sedang mengejar buronan. Tolong buka pintu dan bekerja sama dengan pemeriksaan. Buronan apa? Aku sedang mandi. Aku tidak melihat apa-apa. Dan ini tengah malam. Kau datang ke kamarku. Aku tidak nyaman dengan ini. Kita bicarakan besok saja. Jika kau tidak membuka pintu, jangan salahkan kami karena mendobrak masuk. The film was translated and Apa yang kita narrated lakukan? by M Media. Sembunyi, cepat. Geledah, Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menerobos masuk ke kamarku? Sudah kubilang aku tidak melihat buronan apapun. Ini penegakan hukum atau cuma pelecehan? Apa warga biasa tidak punya hak? Apa? Kau juga mau menggeledah tempat tidurku? Kubilang ya. Aku sudah merekam semua yang kau lakukan hari ini. Aku sudah merekam semuanya. Aku akan membiarkan penggemarku yang menilai. Nonasu, kami mohon maaf karena telah mengganggu istirahat Anda. Ayo pergi. Mereka sudah pergi. Kau pingsan. Untung kau pingsan. Kalau tidak, aku pasti sudah ketahuan. Kau demam. Kau benar-benar kutukanku. Air. Aku butuh air. Tunggu aku akan segera kembali. Kau akan baik-baik saja.
Aku tak tahu kau suka membaca. Mesum. Tapi, melihatnya sedikit tak apa, kan? Ada apa? Aku telah menembus ke Grandmaster. Su Haochen, aku akan melihatmu mati hari ini. Fan-Ir, jangan khawatir. Akan kugunakan kepala bajingan ini untuk menghormatimu di surga. Lapor, Tuan. Bagaimana situasinya? Di mana dia? Kami tidak menangkapnya. Apa? Tidak tertangkap. Saat kami tiba, dia sudah pergi dari kamar. Bagaimana mungkin? Aku sudah menghajarnya hampir mati. Bahkan bela dirimu sudah kulumpuhkan. Bagaimana mungkin kalian tidak bisa menangkapnya? Kami sudah memeriksa setiap kamar di hotel, masih belum menemukan keberadaan target. Sampah. Sekumpulan sampah tak berguna. Urusan kecil begini saja tidak bisa kalian tangani. Apalagi yang bisa kuharapkan dari kalian? Bawahan ini pantas mati. Bawahan ini akan segera membawa orang ke Pung Hotel. Apa gunanya mengepung, Sin? Hotel ini besar sekali. Kalau dia tidak mau keluar, bersembunyi 1 atau 2 tahun pun bukan masalah. Ini, Kau pergi ke keluarga Shen. Bawa Shen Xiaoyu padaku. apa gunanya menangkap Shen Xiaoyu? Apa kau bodoh? Bukankah dia pacar Su Haochen? Aku yakin kalau kita tangkap dia, Su Haochen itu tidak akan bisa tenang bersembunyi jauh lebih lama. Brilian, tuanku. Lepaskan aku. Tuanku, orangnya telah dibawa. Siapa kau? Apa maumu? Gadis kecil, tahukah kau siapa aku? Aku tak peduli siapa kau. Aku peringatkan kau. Lepaskan aku sekarang juga, atau kau akan menyesal. Kau berani mengancam Tetua Chen? The film was translated Kurasa kau and sudah bosan hidup. narrated by M Media. Tetua Chen. Jetiko lah yang mengejar Su Haochen. Baguslah kau tahu. Aku bertanya padamu. Apakah Su Haochen pacarmu? Gak, Ulangi sekali lagi. sungguh tidak. Kau masih berani berbohong? Dia bukan pacarmu, tapi kau bisa mengirim fotonya. Itu hanya angan-anganku saja. Aku tak peduli apakah yang kau katakan itu benar atau salah. Sekarang aku perintahkan kau untuk pergi ke hotel dan temukan Su Haochen. Bisakah kau melakukannya? Aku tidak bisa. Dan aku tidak akan. Haochen menyelamatkanku, aku tak akan mengkhianatinya. Menyerahlah saja. Baiklah. Kau kemarilah. Ambil beberapa fotonya. Lalu sebar ke setiap kamar di hotel. Juga tulis waktu dan tempatnya. Dan katakan jika dia tidak keluar, dia pasti mati. Ya, tuanku. Waktunya habis. Tuanku, Su Haochen masih belum tiba. Apa yang harus kita lakukan dengannya? Lihat. Orang yang kau sukai tak lebih dari seorang pengecut. Melihatmu ditangkap, dia bahkan tak berani kentut. Kukira kau sungguh menjalani hidup yang menyedihkan. Bunuh dia. Ya, Orang tua. Siapa yang kau sebut pengecut? Su Haochen. Dasar kura-kura pengecut. Akhirnya berani menunjukkan dirimu. Omong kosong. Bebaskan dia sekarang juga. Kalau tidak, aku pastikan kau takkan pernah menemukan dan takkan pernah membalaskan dendam. Lepaskan dia. Menyimpan jalan ini tak ada gunanya. Kau benar-benar datang untuk menyelamatkanku. Ini salahku. Jadilah anak baik. Pergi sekarang. Pergilah sejauh yang kau bisa. Aku yang akan menangani ini. Kau yang berusaha. Kau masih berani sesumber saat ajalmu sudah dekat. Orang tua.
Lihat, aku sedang siaran langsung sekarang, membiarkan seluruh Daxia melihat wajah aslimu dengan jelas. Su Houghton. Tak kusangka kau masih hidup. Aku menghajarmu habis-habisan terakhir kali dan kau tak mati. Kau telah melakukan begitu banyak kejahatan, orang tua, dan kau masih belum mati. Kenapa aku harus mati? Kau salah paham. Aku adalah ketua kabinet dalam, pemimpin aliansi bela diri yang terhormat. Jangan mencoba mengilapkan dirimu. Biar kutanya. 5 tahun yang lalu, pangkalan rahasia Daxia di luar negeri tiba-tiba diserang oleh berbagai negara, mengakibatkan kematian ratusan ribu tentara. Siapa yang membocorkan informasi itu? 3 tahun yang lalu, kasus peracunan asing terhadap Daxia menyebabkan kematian ratusan ribu orang. Siapa yang melakukan itu? Tetua Chen, kau pengkhianat. Seorang pengkhianat. Memangnya kenapa, kalau aku memang begitu? Bahkan jika kau tahu, apa yang bisa kau lakukan? Setelah hari ini, aku akan tetap menjadi pemimpin aliansi bela diri. Dan kau ditakdirkan untuk membayar harga atas kematian anakku. Oh yeah. Tuan, sesuatu telah terjadi. Sesuatu yang besar. Ada apa? Kenapa panik? Seseorang sedang siaran langsung di TKP. Semua yang baru saja kau katakan telah disiarkan, dan penonton online telah melampaui 100 juta. Bisa dibilang seluruh Daxia tahu. Apa? Seluruh Daxia tahu. Siapa? Siapa yang mencelakaiku? Hukum karma berlaku. Tetua Chen, biar ku bilang. Kau mencelakakan dirimu sendiri. Su Houghton, kau tahu sejak kawan, kan? Kau sengaja memancingku untuk menyatakan hal-hal itu. Tak pernah terpikir olehku setelah puluhan tahun di Jianhu. Aku akan berakhir terbalik di sawakanmu. Bajingan kau memukulku tadi. Jalan ini lagi. Bersiaplah untuk mati. Apa? Bukan hanya ilmu bela dirimu pulih, tapi kau juga telah menembus kerana Grandmaster. Bagaimana mungkin aku menghancurkan semua meridianmu? Tak ada yang mustahil. Anjing Tua Chen, biar ku bilang. Ini adalah kehendak langit. Lihat. Jumlah penonton di siaran langsung telah melampaui 500 juta, dan mereka semua mengutuk Pak Tua Chen. Mungkin kita juga harus pergi. Mengikuti orang seperti ini tidak akan berakhir baik. Dia pengkhianat. Aku lebih baik mati daripada memihaknya. Tetua Chen. Sepertinya bawahanmu tak mengenalimu lagi. Mereka hanyalah bawahan. Aku bisa menemukan lebih banyak lagi nanti. Kau di sisi lain cukup menakjubkan. Kau telah lolos dari beberapa situasi berbahaya. Jika kau hidup, prestasimu di masa depan tak akan terbatas. Sayang sekali. Sayang sekali, apa? Sayang sekali. Hari ini kau mati di sini. Kau pikir aku masih sama seperti dulu? Serahkan nyawamu, bajingan. Terimalah ini. Bagaimana mungkin? Kau baru saja naik kerana Songsin. Dalam waktu sesingkat itu, kau menjadi sekuat ini. Aku lupa memberitahumu. Sejak aku mulai berlatih ilmu bela diri, aku punya gelar. Tak terkalahkan di alam yang sama. Tak terkalahkan dalam ranah yang sama. Tak pernah kupikir anak muda zaman sekarang bisa begitu hebat. Kau memang pantas menjadi penguasa istana ke-8. Bagus. Aku menerima kematianku di tanganmu. Menteri Chen, Menteri Chen, jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Kau telah sombong dan sewenang-wenang selama bertahun-tahun. Meskipun jabatanmu tinggi, kau tak melakukan apapun yang berarti. Tak hanya kau membesarkan anak yang benar-benar jahat, tapi kau sebagai seorang ayah, juga mengkhianati negaramu demi keuntungan pribadi. Hari ini, aku, Su Houghton, akan membalaskan dendam jiwa-jiwa yang teraniaya. Balas dendam, nyawamu milikku. Tidak boleh. Tuan Su, ampuni dia. Shen Wanli, kenapa kau lagi? Kenapa kau terus-menerus ikut campur urusanku? Tuan Su, tolong tenanglah. Aku tahu kau telah melalui banyak hal. Tapi Menteri Chen tidak boleh dibunuh. Setidaknya tidak sekarang. Apa yang ingin kulakukan, Su Houghton? Tak ada yang bisa menghentikanku. Biar ku ingatkan kau, kau sekarang berpotensi menentang seluruh Xia Agung. Melawan seluruh Xia Agung.
Shen Wanli, biar kutanya, kau dan orang-orang di belakangmu berulang kali menghalangiku. Tapi biar kutanyakan ini, pernahkah aku membunuh orang yang tak seharusnya kubunuh? 3 tetua King Shou memaksa perempuan menjadi pelacur. Kejahatan mereka tak terbantahkan. Apa mereka pantas mati? Mereka melakukannya. Chen Fan mengandalkan kekuatan keluarganya, bertindak sewenang-wenang, merugikan banyak orang. Apa dia pantas mati? Dia melakukannya. Dan Menteri Chen ini, di posisinya yang tinggi, mengkhianati negaranya demi keuntungan pribadi, merugikan rakyatnya sendiri. Apa dia pantas mati? Ini. Dia melakukannya. Jadi kau masih menghentikanku hari ini, mengatakan aku melawan seluruh Xia Agun. Shen Wanli, apa kau benar-benar berpikir, istana gelapku adalah buah kesemek yang lunak? Istana ke-8. Menari. Seseorang beritahu Shen Wanli untuk membawa Menteri Chen dan Su Hao Chen ke sini. Aku ingin bertemu penguasa istana ke-8 ini. Ya, Tuan Su. Anda salah paham. Kami di Xia Agun telah melihat dan mencatat semua yang telah dilakukan istana ke-8-mu selama beberapa tahun terakhir ini. Kami sudah menganggapmu salah satu dari kami. Tak ada yang namanya kesemek lunak di sini. Lalu kenapa kau menghentikanku? Hanya saja, insiden antara Anda dan Menteri Chen ini telah meledak terlalu besar karena siaran langsung. Bisa dibilang seluruh bangsa sedang menonton pertarungan ini. Jika kau membunuhnya di depan ratusan juta orang, konsekuensinya tak terbayangkan, sungguh tak terbayangkan. Bahkan hukum negara agung Xia kita akan terkena dampak yang parah. Jadi dengarkan saranku. Berhentilah. Berhenti. Bagaimana aku tahu jika kau benar-benar akan mengurus anjing kecil ini? Pejabat melindungi pejabat. Aku sama sekali tak percaya padamu saat ini. Laporkan Marsekal Agung Shen, Yang Mulia memerintahkan agar kau membawa Menteri Chen Gan, penguasa istana Su kembali segera. Yang Mulia. Baik. Shen Wanli menerima titak. Kalian harus percaya pada kami sekarang kan? Bahkan Yang Mulia memperhatikan ini. Aku yakin kau akan mendapat penjelasan. Kalau begitu aku akan mempercayaimu sekali lagi. Kediaman penguasa. Masalah ini, semua orang melihat siaran langsungnya setelah negosiasi awal. Istana ke-8 telah ditenangkan. 3 Raja Surgawi dan 3.000 pasukan kuat juga telah meninggalkan Xia Agun. Juga di Handu. Semuanya terkendali. Situasi telah sementara stabil. Militer menangani ini dengan baik. Tindakan tegas. Respons efektif. Yang Mulia terlalu baik. Ini yang harus Shen lakukan. Ku dengar. Marsekal Agung Shen ingin memberi Su Hao Chen gelar tambahan sebagai penenangan. Aku tidak setuju. Menteri Wan, apa keberatan Anda? Su Hao Chen memang berbakat. Namun, masuk secara ilegal, menyerang lembah Blackwater, pembunuhan di depan umum. Setiap satu dari ini adalah kejahatan keji. Dia harus dieksekusi di tempat untuk menunjukkan pada semua orang. Baiklah, eksekusi di tempat untuk menunjukkan pada semua orang. Su Hao Chen, beraninya kau? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kau berani masuk tanpa izin ke parlemen? Bukankah kau bilang kali ini, sang penguasa akan memberiku penjelasan, bagaimana ini hampir menjadi eksekusi di tempat untuk menunjukkan pada semua orang? Su Hao Chen, bisakah kau menunggu sampai rapat selesai untuk membuat keributan? Yang Mulia masih bersidang. Yang Mulia, Tuan Istana Su baru pertama kali ke sini dan tidak mengerti etiket. Mohon jangan salahkan dia. Aku akan membawanya keluar sekarang. Sungguh tidak sopan. Yang Mulia, mengapa kita tidak mengikuti saja usulanku sebelumnya? Dia ada di sini. Lagi pula dia telah menambahkan kejahatan menerobos masuk ke parlemen. Cukup untuk mati 8 kali lipat. Hai, orang tua. Aku tak ingat pernah menyinggungmu. Kenapa kau sepertinya terus-menerus ingin aku mati? Apa yang kau dapat dari kematianku? Dia berhubungan dengan Menteri Chen. Aku mengerti. Baiklah. Tenang semuanya. Su Hao Chen. Karena aku sudah berjanji padamu, aku akan memberimu penjelasan. Menteri Chen menyalahgunakan kekuasaannya untuk menjual rahasia negara demi keuntungan pribadi. Dia pantas mati. Yang Mulia, mohon pertimbangkan kembali. Pertimbangkan kembali apa? Yang Mulia bijaksana.
Jangan semen dulu. Sekarang kita sudah selesai dengannya. Saatnya bicara tentangmu. Kau memimpin anak buahmu untuk masuk ke negara ini secara ilegal, berulang kali menyerang lembah Blackwater, dan terlibat dalam banyak perkelahian serta pembunuhan di depan umum. Sadar nggak sih betapa buruknya penampilanmu ini? Apa kau punya gambaran? Tapi Yang Mulia, aku hanya membunuh mereka yang pantas mati. Kurang ajar. Apa tidak ada hukum di Sia Agung kita? Sejak kapan kau berhak menegakkan hukum? Suharton, kau akui kesalahanmu. Ya, aku mengaku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Lanjan, apakah ini sikapmu saat mengaku? Berlutut. Bagaimana jika aku menolak? Yang Mulia, apakah Anda melihat itu? Suharton begitu sombong. Belum selesai, nih. Suharton, kau telah mengakui kejahatanmu. Kau dan Istana Kegelapan itu. Kontribusi yang telah kau berikan untuk Sia Agung selama bertahun-tahun, kami mengakuinya. Oleh karena itu, mengingat jasa dan dosamu, aku akan memberimu pilihan. Sebuah pilihan. Pertama, lepaskan identitasmu dengan aula bayangan luar negeri. Berjanji setia kepada Sia Agung dan mengabdi pada bangsa kita. Lalu, kau akan menikmati kekayaan dan kehormatan tanpa akhir. Kedua, kau dan anak buahmu akan dikirim ke perbatasan untuk mengabdi selama 10 tahun. Selama 10 tahun ini, sandang, pangan, papan, dan perjalananmu akan dibatasi dengan ketat. Kau akan sangat menderita. Buat pilihanmu. Bagus. Hao Chen. Yang Mulia memberimu jalan keluar. Cepat pilih opsi pertama. Aku memilih untuk mengabdi 100.000 tahun di perbatasan. Apa? Su Hao Chen, kau gila? Apa kau tahu seperti apa perbatasan itu? Peperangan terus-menerus. Tempat di mana para lelaki ditelan bulat-bulat. Suharton, apa kau meremehkan Sia Agung kita? Kau meremehkanku. Ku berikan kau jalan keluar, tapi kau tolak. Kau benar-benar keras kepala. Yang Mulia, aku, Su Hao Chen, tidak bermaksud tidak menghormati Sia Agung. Hanya saja Apa-apaan? aku tak bisa meninggalkan aula bayangan. Saudara-saudaraku, 7 tahun lalu, aku dipaksa pergi ke luar negeri oleh 3 tetua Kinshou. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Kami kedinginan, lapar. Dan sekadar bertahan hidup adalah kemewahan. Semua karena kami orang Sia. Karena kulit kuning kami. Lalu aku bertemu saudara-saudara ini yang bernasib sama. Kami mulai sebagai pencuci piring di restoran. Dan berusaha keras hingga menjadi 12 pilar langit aula bayangan. 72 ahad. 3.000 prajurit elit. Selama 7 tahun, kami telah menghadapi hidup dan mati berkali-kali. Sekarang kau ingin aku meninggalkan mereka. Lebih baik kau bunuh saja aku. Hao Chen, aku tak pernah tahu kau punya pengalaman ini. Baiklah. Karena kau sangat menghargai kesetiaan dan kebenaran, akan kukabulkan keinginanmu. Aku akan membunuhmu hari ini. Seseorang, bawa Suharton keluar dari sini. Yang Mulia, pikirkan 2 kali. Aku Long Yi, pengawal tertinggi Sia Agung. Su Hao Chen, aku sudah lama mendengar tentangmu. Aku selalu ingin bertarung denganmu. Hari ini akhirnya aku punya kesempatan. Aura ini. Seorang Grandmaster. Aku tak menyangka Sia Agung memiliki Grandmaster lain, selain Tetua Chen. Kau menyembunyikan dirimu dengan baik. Omong kosong sekali. Percuma, aku sudah bilang. Sejak aku mulai berlatih seni bela diri, aku dijuluki tak terkalahkan di alam yang sama. Yang Mulia, kau tidak terlalu hebat. Su Hao Chen, apa yang kau lakukan? Aku peringatkan kau. Ini penguasa Sia Agung. Jika kau berani melukainya, Jangan khawatir, aku tidak sebodoh itu. Meskipun aku telah mengalami penghinaan besar hari ini, kukatakan saat Istana Kegelapan pertama kali didirikan, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, aku tidak akan menjadi musuh Sia Agung. Semua konflik denganmu sebelumnya, hanyalah untuk menakuti MO. bocah kurang ajar. Baiklah, aku pergi. Aku akan kembali ketika Sia Agung dapat menerimaku. Aku tidak akan merepotkanmu lagi. Suharton, kau memang hebat. Long Yi, bangun. Apa kau masih ingin? Kami memberi hormat kepada Baron berdarah besi. Baron berdarah besi. Apa maksudnya ini?
Untuk menerima kehormatan tertinggi si Agun, seseorang harus menjalani beberapa ujian. Maksudmu? Semua yang baru saja terjadi hanyalah sandiwara, termasuk dia yang terjatuh oleh telapak tanganku. Tidak juga. Ilmu bela diri penjaga toko Su hebat. Saya sungguh rendah hati. Sebenarnya, dari saat kau masuk sampai sekarang, itu semua adalah ujian untukmu. Ujian pertama, karakter. Kau memilih berbagi kesulitan dengan saudara-saudaramu di hadapan kekayaan dan kehormatan tertinggi. Ini sungguh langka. Kau lulus ujian pertama. Ujian pertama lulus. Ujian kedua, kemampuan. Meski aku sudah tahu kau seorang Grandmaster, melihat Lonnie dijatuhkan olehmu dengan satu telapak tangan, aku tak bisa menahan keterkejutanku. Ujian kedua lulus. Setelah Lonnie dikalahkan, kau tidak memanfaatkan keuntunganmu dan mengambil kesempatan untuk menyerang si Agun. Kau bahkan bersumpah untuk tidak pernah menjadi musuh si Agun. Jadi, ujian ketiga, cinta yang besar. Tentu saja kau lulus juga. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia, aku mengagumimu. Jadi menurutmu, aku tak akan menambah masalahmu dan menerima penghargaan tertinggi Daxia, Baron berdarah besi. Bahkan jika kau gagal dalam 3 ujian ini, kau tidak lulus. Aku takkan mengutukmu. Lagi pula, kau dan Istana Kegelapan selama bertahun-tahun ini, kontribusi yang diberikan kepada Daxia, orang-orang yang diselamatkan di luar negeri, kalau bukan 100.000, ada 80.000 kan. Aku selalu mengingatnya. Kau, sang penguasa, cukup menarik. Kau, Kaisar Kegelapan. Bukankah kau lebih menarik? Ayah, Ibu. Hao Chen dan aku datang untuk melihat kalian. Ayah, jangan khawatir. Putramu telah membalaskan dendammu. Orang-orang itu telah menerima hukuman yang setimpal. Daxia juga akan semakin membaik. Ibu tak perlu mencemaskanku lagi. Putramu telah sukses sekarang. Penguasa Istana Kegelapan, Baron berdarah besi. Tak akan ada lagi yang menindas keluarga kita. Kalian semua beristirahatlah dengan tenang di sana.